Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Halo, selamat sore, selamat pagi, siang, sore lah ya, malam. Kalau misalkan Sobat Rekreasi nonton podcastnya dari TVRI Jogja, selamat datang. Bagaimana kabarnya ya kan? Setelah libur panjang, akhirnya kita kembali lagi di podcast Rekreasi TVRI Jogja. Nah, mumpung nih setiap kali episode itu kan pasti kita mendatangkan narasumber dan juga temen ngobrol kita di podcast kali ini tuh yang seru-seru. Kayak contohnya hari ini nih, ini aku bakalan ngobrol bareng sama seseorang yang sangat luar biasa, talentanya masih muda pastinya. Atlet renang ya kan. Siapa lagi kalau bukan Pauline. Hai Pauline. Halo. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Baik, aduh. Jadi ini ya pemirsa Sobat Rekreasi. Jadi Pauline ini adalah atlet renang yang meraih medali perunggu PON 2021. Tepuk tangan dulu dong guys. Akhirnya loh bisa duduk di sini. Ini kursi panas ya, mohon maaf. Enggak. Udah anget belum? Sudah mulai anget sih, dari tadi dingin. Kamu sebelum kesini tadi dari mana, Paul? Aku dari rumah, biasa dari rumah. Cuma sebenarnya hari ini tuh kebetulannya juga aku lagi pulang ke rumah. Sebenarnya lagi KKN di Kamu lagi Monggiri. KKN. Oh, horor ya KKN. Enggak dong, jangan dong. Yang lagi rame ya. Tapi udah jalan berapa hari Pak KKN? Karena ini kan sistemnya 50-50, jadi dibagi 15-15, jadi 15 offline, 15-nya lagi online. Nah ini udah jalan seminggu nginap, jadi kurang seminggu lagi lah kurang lebih gitu. Ih, kuliah jalan ya kan, Iya, karir jalan. juga jalan nih. Ya ampun, gimana coba ya cara membagi waktunya. Oke, Pauline, aku mau nanya dong. Kan kamu nih kan terkenal nih atlet renang. Enggak juga. Iya loh, atlet renang yang mendapat medali perunggu yang bisa duduk di kursi panas ini yang cuma Pauline nih ya untuk sejauh ini begitu. Nah kalau Pauline, aku mau nanya dulu deh. Kamu tuh sebenarnya udah lama ya jadi atlet renang gitu? Apa dari TK atau dari kapan sih Mas? Kalau untuk jadi atletnya sih sebenarnya nggak kepikiran ya. Cuma kalau emang awalnya itu tuh dari umur 6 tahun. Jadi oke. aku diterjunin sama almarhum papa aku tuh di umur 6 tahun. Jadi sebenarnya tuh nggak ada niatan sama sekali dari papaku atau mamaku tuh untuk kayak udah nanti salah satu harus jadi atlet, itu enggak. Nah, itu tuh cuma kayak ya udah biar anak-anaknya tuh biar bisa renang semua. Oh, kamu berapa saudara emang? Aku bertiga. Bertiga, Aku semua anak renang? paling kecil, iya. Oh, semua renang? Semua renang tapi ya udah cuma sebagai olahraga aja. Oke. Nah, terus kebetulan juga nih aku tuh kayak kena air tuh kayak seneng banget gitu. Kayak favorit banget. Kayak ikan ya berarti ya? Kayak aku tuh setiap mau apa namanya? Semisal aku hari ini nggak latihan, itu tuh aku ngerengnya aku pengen ketemu air. Oh, serius? Jadi kayak seneng banget sama air katanya, Oh kayak my gitu. God. Sampai dulu tuh sampai kayak nggak dianterin renang tuh sampai nangis. Oh iya? Aku udah kayak pernah, aku ingat banget sih itu ada satu kejadian tuh kayak hujan, terus mamaku tuh belum pulang, udah jam 5, sedangkan latihannya itu kan mungkin selesainya jam 6 gitu. Nah itu jam 5:05 atau 5:10 tuh udah langsung berangkat, ya walaupun tempatnya deket gitu. Aku udah, mami tuh gimana, aku gak berenang gitu, kayak gitu. Aku udah ngerengek-ngerengek gitu, sampai akhirnya udah ayo berenang, udah. Ya walaupun cuma mungkin berenangnya dapat sejam atau setengah jam mungkin. Mohon ya. maaf ya, kalau saya udah keriput ya sejam, mohon maaf. Emang rada unik ya pemirsa ya, ada orang gitu hidupnya memang udah jiwa raganya udah masuk gitu ke dalam air. udah gitu. turun juga dari papa kayaknya gitu. Oh, papa tuh renang juga. Papa dulu juga renang juga gitu. I see, makanya keluarga berenang ya pemirsa. Berarti kamu udah mulai dari 6 tahun, terus kemudian kamu akan mulai untuk menjajaki sebuah apa istilahnya, kalau misalkan kita ngomongin tentang atlet kan berarti dia tuh udah terjun ke area karir atlet. begitu Oke. ya. Itu tuh di kelas 2 SD. Jadi awalnya kan ikut lomba ya, cuma kayak have fun aja kan biasanya kan kalau orang tua kan biar anaknya itu
ada kayak kegiatan ada lah kegiatan ya. lain gitu, biar gak bosan juga gitu kan, latihan terus. Didaftarin lah renang gitu, lomba-lomba gitu. Nah di kelas 1 SD itu ya masih oke lah, kan baru pemula juga. Nah dimulai kelas 2 SD itu udah mulai dapat medali-medali. Oh my god, gitu. berarti udah mulai ikut lomba itu di kelas 2 SD sampai sekarang nih kuliah Sebenarnya nih berarti. kelas 1 sih, cuma yang baru dapat medalinya di kelas 2 SD. Kelas 2 SD, keren banget. Itu aku ingat banget di Karanganyar, ingat banget itu. Aku Kelas dapat 2 SD udah dapat medali. Saya masih mandakon, mohon maaf. aku juga layaknya anak kecil kok waktu itu, juga main gitu. Iya, anyway, tapi kalau misalkan masalah atlet nih kan ada kategori ya kalau nggak salah ya. Iya. Kategori itu, terus kalau Pauline tuh kamu ambil kategori apa emang? Kalau aku sebenarnya pernah sprinter. Jadi jarak-jarak yang pendek di 50 atau 100 meter. Tapi karena kemarin PON itu aku kebetulan di praponnya itu kriterianya masuk yang di renang laut. Jadi aku dikirimnya yang di renang laut. Jadi kayak renang laut. iya. Oh my god. Berenangnya di laut. Oke. Oke. Lautnya laut mana ya, mohon maaf? Kalau kemarin di Teluk Yosudarso, kalau di Papua sebenarnya udah beberapa kali ikut di laut juga, kayak waktu itu di Ambon, terus di Pulau Seribu, di Pulau Pramuka itu, terus pernah juga di Ancol. Jadi ada kemarin di terakhir di ini sih cuma ya kayak simulasi aja di Waduk Sermo. Aku nih agak roaming, Pau. Oh gimana? Jadi emang sebenarnya kan setahu aku ya, yang atlet itu ya ada di kolam renang aja, udah baru tahu kalau ternyata ada yang di laut. Ada Ternyata. Terus ada. itu nanti waktu di laut itu apakah nyebrang pulau apa bagaimana nih? Kalau nyebrang pulau kan mungkin duitnya agak banyak ya keluarnya. Iya sih. Kalau untuk panitia nanti iya sih. pulau sini pulau situ ada semua gitu. Kalau ini tuh sistemnya dibuat rute. Oke. Jadi kan ada sistemnya yang dari pesisir pantai itu lari ke sampai pinggiran pantai, baru ke tengah, baru berenang sampai nanti ngikutin rutenya, atau nanti ada dermaganya. Jadi turun dari dermaga gitu nanti langsung berenang. Kayak gitu. Itu kalau misalkan laut sama kolam renang itu jaraknya itu tetap Beda dong. beda ya berarti ya? Jauhan pulau Mas. Jauhan di laut Iya, berarti. jauhan laut, karena kan kalau di laut kan sudah hitungannya maraton. Bukan yang kalau di renang kan di kolam kan jarak yang paling jauh kan di 1.500. Nah, ini nomor yang di laut itu yang paling dikit atau paling kecil itu di 3.000 meter. Gitu. 3.000 meter berenang pemirsa. Paling jauh berapa meter kalau di laut? Kalau di Indonesia ini sementara ini di 10, masih di 10 sih. 10 meter. 10.000. Oke. 10.000 meter. Jadi dikiloin 10 kilo gitu. 10 kilometer gitu. Dikiloin ya kan, di pasar kali dikiloin 10.000, mohon maaf ya. Kalau saya coba-coba tuh jogging ya, jogging 5 meter udah ngos-ngosan. Ini apalagi kalau berenang ya pemirsa, pusing. Ngap sih, ngap. Tapi kamu pernah 10.000 atau paling jauh? 10.000 sih aku nggak mau ya, cuma paling 5.000 aja sih cukup. 5.000 cukup. Temen sendiri 1.000 nggak bisa ya. Kalau 5.000 tuh berarti berapa kalau biasanya kamu berenang di 5.000 itu menempuh jaraknya tuh berapa menit atau berapa jam tuh? Kalau di kolam itu kan sama kayak latihan ya, 5.000 itu kurang lebih kayak latihan, tapi kalau di kolam itu mungkin bisa kurang lebih 2 jam. Tapi kalau di laut itu terakhir kemarin PON itu 1 jam 20 apa di bawah atau kurang lebih segitu deh, aku lupa. Itu nggak istirahat sama sekali ya? Nggak ada minum, nggak ada. Ya istilahnya paling cuma kayak yaudah nafas bentar udah jalan lagi, karena kan cepet-cepetan juga kan. Oh itu my god. Nggak yang kayak lomba yang keterampilan menampilkan gerakan gaya yang paling bagus itu enggak kan, kita cepet-cepetan. Jadi ya udah kita kayak aku capek nih, ntar aku berhenti dulu di tengah, aku kayak ambil nafas, udah jalan lagi gitu. Iya, kalau mau minum air laut asin ya. ya. Nggak ada. Sekarang udah mulai nggak ada kayak pemberhentian pos untuk minum tuh udah nggak ada. Kalau dulu masih ada, di 2019 itu masih ada. Emang perubahan itu ya?
udah perubahan dari federationnya internasionalnya renang gitu, di FINA-nya itu sudah berubah. Kalau kamu sendiri suka laut apa suka yang di kolam tuh, Paul? Sebenarnya dua-duanya seru sih, cuma kalau di kolam kan tetap ya udah kita adu kecepatan ya kalau di kolam. Tapi kalau di laut itu tuh nanti kalau misal kan di laut kan laut bebas ya, tidak ada pembatas perenang satu dengan yang lain. Cuma ya udah baju renang biasa kayak layaknya lomba itu. Serunya tuh kayak pas mau start nih, kan kita cari kayak biar kita tuh di depan dulu gitu kan. Itu tuh kayak ibarat kata kayak kita rusuh dulu. Kayak berantem dulu tuh, entah itu kena kepala atau kena muka, kena tangan gitu. Terus serunya lagi tuh yang beda dari renang laut itu tuh kita harus pintar-pintar baca arus sama baca ombak. Oh iya, kan Gitu. urusannya sama ombak juga. Iya. Ya. Jadi kalau semisal ombaknya ke arah timur ya kita harus agak lawan ke arah barat. Jadi biar kita tuh nggak ke bawah arus kayak gitu. Dan kalau soal tenaga tetap lebih gedean di laut kan, masalahnya dia tekanannya dan segala macamnya iya, tuh sama aja, iya kan? Seru ya Pauline, tapi kayaknya kalau saya disuruh coba kayak mending enggak deh. Enggak. Mending konten aja deh udah, nge-MC aja deh di sini. Tapi emang seru banget sih. Artinya adalah emang yang namanya udah cinta banget sama yang namanya suatu olahraga, apalagi udah atlet begitu kan. Tapi kamu bisa ya kayak ngebagi waktu antara renang dan juga kuliah kamu gitu? Awalnya kalau dulu pas SD, maksudnya masih sekolah itu kan masih oke lah, masih kayak bisa izin-izin kan beda banget ya sama kuliah bener. gitu ya kan. Terus aku awalnya tuh emang kelimpungan banget, jadi antara bagi yang di kolam apa maksudnya di renang sama di kuliah tuh kayak junjing banget, kayak nggak bisa kayak awalnya tuh aku sampai stres pusing karena sebelumnya kan aku di SMA Ragunan, jadi khusus atlet semua dan prioritas sekolah di sana tuh ya nomor 2. Prioritasnya tetap di olahraganya masing-masing. Jadi kayak bertolak balik banget itu dari aku yang SMA nggak ngapa-ngapain lah, ibarat kita kayak gitu, terus tiba-tiba masuk kuliah nih, wah aku langsung kayak gini ya, aku pusing banget nih gitu. Rasanya itu kayak ya oke lah, tapi dinikmatin aja. Terus berjalannya waktu ya kadang aku bagi kayak kalau semisal hari ini aku penting banget nih kuliahnya, jadi aku harus yaudah oke lah aku ninggalin renangku dulu, tapi gantinya nanti mungkin di paginya latihan paginya atau besoknya kayak gitu. Tapi tetap harus disiplin lah ya dengan pelatihmu yang ada di sini benar, kayak misalkan yaudah kamu kuliah deh selesaiin tugasmu, tapi habis itu tetap harus renang tuh ya kan? Iya, karena udah kayak kewajiban, bener kayak sih. udah ya itu tadi disiplin kita, diri kita masing-masing gitu. Emang seminggu kamu latihan tuh berapa kali sih sekarang? Harusnya itu kalau ngikutin aku pas masih SMA itu seminggu renangnya itu Senin. Paginya udah 6 kali. 6 terus Senin sore, Jumat sore. Hah? Pagi 6 kali? Maksudnya berarti tiap pagi harus renang? Iya. Oh my god. Iya. Jadi latihan seminggu 10 kali, 8 kali berenang, 2 kalinya fisik. Oh. Gitu. Oh, ada fisik di darat juga ya, tetap ya. Tetap ada. Tetap harus angkat beban juga gitu ya. Kan biar dapat powernya kan dari situ. Oh gitu. iya bener. Jadi kayak ya oke, boleh renang juga, tapi tetap kita harus kayak biar seimbang, biar tambah lebih kayak powernya keluar ya kita harus ada angkat beban kayak gitu. Atau enggak ya karena kita udah kayak endurance di kolam ya mungkin sprint kalau di darat itu mungkin sprint pendek, lari pendek kayak gitu. Terus ini kan lagi KKN, terus renangnya tetap atau ketunda dulu? Ya aku kebetulan juga pas kemarin PON itu kan aku emang mau rehat dulu sebenarnya, mau rehat dari renang karena aku sempat cuti kuliah, jadi aku ngejar kuliahku dulu. Nanti kalau misal aku udah mau di sidang apa maksudnya skripsi, nyusun skripsi itu, jadi aku nanti mungkin udah mulai balik lagi kayak dulu. Kalau sekarang mungkin aku baru tadi pagi sih aku berenang. Kemarin akan nginep di desa ya, jadi nggak bisa sama sekali ninggalin
kayak ya udah kayak rumahku, aku mau pulang pergi gitu kan nggak bisa. Jadi aku yang kayak oke, aku di sini kan juga udah ambil KKN, jadi ya aku harus tanggung jawab sama KKN. Kan bentar lagi Paul, Iya. ya kan KKN habis itu udah nyusun skripsi. Emang kamu jurusan apa sih? Sistem informasi Di universitas reguler ya? Negeri ya? negeri. Oh my god, sistem informasi rada pusing ya, tapi Pusing gampang sih. kok. Tapi Gampangnya. kenapa kamu nggak ambil ini sih Paul? Kuliah ini aja, Apa? olahraga nggak mau. Kalau olahraga sebenarnya aku bisa-bisa aja. Sebenarnya kemarin tuh udah ditawarin. Ada ya kebetulan tuh di dosennya aku sebut Nggak ininya ya, nggak apa-apa ya. Kita sebut. sponsorship kok. Oke. Sebenarnya aku udah ditawarin di UNJ, di olahraga, tinggal masuk aja, nggak usah kamu tes, nggak usah kamu lewat jalur SBM, SNM tuh nggak usah, udah Iya, kamu tinggal bener. ngasih kayak berkas-berkasmu kayak gitu udah langsung masuk. Tapi aku kayak aduh aku olahraga lagi, kayak capek banget gitu, nanti udah aku olahraga nanti kan kuliah kan juga olahraga kan nggak cuma renang doang, ada basket, ada mungkin volley, terus mungkin ada senam, dan aku mikirnya aduh aku udah olahraga lagi, aku jadi kayak pengen coba hal baru. Tapi ya akhir-akhirnya ya mungkin ngerasa kok aku salah jurusan nih gitu. Gitu kan, kayak oke lah aku tetap udah salah jurusan, tetap jalan-jalan ya, bisa sih. Ya, yang penting ya. ntar lulus gitu aja. Tapi kan tetap ada dong Ada, yang namanya tetap ada tujuannya, ya iya, kan? ada. Kenapa kamu bisa memilih akhirnya sistem informasi tersebut? Kan juga Betul. nantinya akan kamu ya mau diapain juga Iya, kan nanti masuk tinggal tuh nanti bisa. ngalir aja pasti bisa kok. Bener. Tapi intinya memang begitu ya, ribet banget kalau aku misalkan lihat, ih gila ya namanya Pauline udah renang, udah apa tuh kuliah gitu emang kan. pusing sih, emang jadi student atlet tuh emang susah sebenarnya, nggak bisa sembarang orang tuh, maksudnya semua orang tuh bisa, karena emang bagi waktunya yang lumayan menguras pikiran badan juga gitu. Kalau misalkan jadi atlet itu kan kalau di kolam harus pintar renang indah ya? Enggak kan, itu kirain iya. di renang kan ada, jadi kalau semisal di atletik itu kan ada lompat jauh, ada lari sprinter, ada lari maraton. Nah, kalau di renang tuh juga sama, di akuatik, kalau kita bahasanya tuh akuatik. Jadi di akuatik itu ada renang indah, polo air, terus ada renang lintasan itu sendiri, terus ada yang tadi aku bilang renang laut itu juga, kayak gitu. Oh, kalau kamu berarti expertnya di kategori apa tadi? Sebenarnya aku renang lintasan, tapi karena Tuhan mengirimkan aku ke untuk laut. terjun di laut, ya oke, aku sama laut, jadi ada dua gitu, renang lintasan sama renang laut kayak gitu. Pengalaman dong. Pengalaman Aku pengen tahu deh, kayak misalkan kan kamu udah bertahun-tahun terjun di dunia atlet renang, kan masih ada suka duka dong. Kalau sukanya Iya. tadi udah dijelasin. Iya. Ya kan? Ada nggak sih kayak pengalaman kamu yang bisa membuat kamu itu tuh sebenarnya takut gak pengen ngulangin itu lagi begitu, kayak apa sih, boleh di-spill nggak sih? Kayak pernah kelelep kah, keram di dalam di dalam kolam kah? Kalau sukanya kan tadi udah, dukanya itu program latihannya sih. Program latihan tuh yang bikin bosen. Aku sampai udah kayak programnya ini lagi, mana programnya kan semisal kayak belum ada event-event lomba gitu. Itu renangnya itu latihannya itu ya udah panjang-panjang terus. Kayak kita ngejar di volume. Bukan di kualitinya nanti, tapi kalau udah mau persiapan khusus, persiapan lomba itu nanti kita ke udah mulai main quality kayak gitu, udah volumenya dikurangin kayak gitu. Terus kalau misal mengatasi bosen gitu ngapain, Paul? Biasanya kita dikasih game sama pelatih. Jadi kayak mungkin main bola, atau mungkin nanti futsalan gitu. Atau maksudnya main bolanya bola air ya, yang di polo air itu. Atau kan nanti main futsal, basket ya, kayak setujunya sama anak-anak, guys ayo mau main apa kayak gitu. Atau nanti estafet, di renang tuh estafet kan biasanya, kalau kita kan jarang estafet, emang fokusnya kan kalau di renang kan olahraga individu ya, gitu. Jadi kalau ada estafet tuh kayak kita senang banget, wah udah ada nih, seneng ya, walaupun di akhir juga, nggak di tengah-tengah atau di awal kayak gitu. Tapi tetap istilahnya tidak ada yang sesuatu hal yang bisa bikin kamu traumatik lah ya.
cuman kayak gitu-gitu doang bisa dilewati gitu, atau ada gitu misal kamu pas renang dulu di Papua tuh ya kan pas di laut gitu. Sejauh ini selama aku berarti dari umur 6 tahun, sekarang udah 22, berarti udah Ya silakan berhitung pemirsa. 22 dikurangi 6. ya mungkin ya udah 16 tahun 16 lah ya. tahun. 16 tahunan itu trauma sih nggak ada ada ya? sih. Untungnya sih nggak ada. Cuma mungkin kalau di renang laut mungkin pas airnya mungkin airnya bening atau lautnya bening itu tuh bisa karangnya ngeliat tuh bawah. gede banget. Aku takut banget itu sih. Iya, Waktu iya, itu di iya. Pulau Pramuka, ingat banget 2019 pas Prapon kemarin. Itu tuh kayak jelas banget, kayak gede banget, kayak kita tuh nggak ada apa-apanya gitu loh, kayak semut gitu rasanya. Itu tuh bener-bener kan jelas bening ya Iya, gitu. iya. Itu tuh warnanya ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang itu tuh ngeliat dari kan berenang kan Iya, kan kita ngeliat posisi kayak orang tidur tengkurap gitu kan. Itu kayak gede banget gitu. Terus ada ikan pari juga di bawahnya. Ikan-ikan itu udah banyak banget, udah sering sih. Cuma emang paling takut kayak di karangnya itu yang gede. Tapi malah seru tahu, kalau aku malah lebih suka laut tuh Paul. Enggak ya? Itu malah lucu tahu ya kan. Itu serem banget sih itu yang gede tamasya banget. gratis ya Wak ya. Apa sih namanya, snorkeling Iya, gratis. snorkeling. Tapi tuh napasnya tetap pakai apa tuh Paul? Iya, tetap Biasa. biasa. Enggak pakai oksigen. Enggak dong. Terus kalau takut. Aku ngebayangin aja udah takut banget Paul, ya Allah. Tetap biasa. Iya, oke, keren banget sih Paul. Oke, terakhir deh sebelum kamu pamit, sebelum ya. kita pamit dari sini ya. Dari tips deh, misalkan mungkin ada nih sobat rekreasi yang lagi nonton kita. Terus habis itu mereka lagi pengen jadi atlet renang nih. Tipsnya dari kamu biar mereka itu bisa ngikutin jejak kamu deh Paul, gimana? Yang penting pertama niat. Oke, buat kalian yang mau jadi atlet renang, emang semua nggak cuma renang doang sih, semua olahraga atau emang kita yang ingin kita terjun di dunia itu emang nggak ada yang gampang, nggak ada yang mudah. Emang awalnya kita tuh emang harus niat, kemudian kita harus merealisasikannya itu ya disiplin, rajin latihan, datangnya tepat waktu. Kalau ada program ya jangan nawar, udah itu aja sih. Yang penting juga sama jangan lupa terus semangat dan jangan lupa yang paling penting doa. Betul sekali. Apapun yang mau istilahnya laksanakan itu tetap harus ada semangatnya ya. Iya. Thank you, Betul, Pauline. thank you banget Mbak udah diajak ke sini. Iya, thank you banget udah kesini. Senang banget ini. Bener, pokoknya besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, siap. Thank you. Sobat rekreasi, itu tadi kita ngobrol bareng sama Pauline, atlet renang, peraih medali perunggu waktu PON 2021. Besok kira-kira kita bakal ngebahas sama narasumber siapa lagi ya. Tonton terus ya di Rekreasinya Podcast TVRI Jogja. Bye. Dadah.